Halo teman-teman YouTube, apa kabar teman-teman? Ini adalah hari raya Lebaran ya teman-teman, hari raya Idul Fitri. Saya secara pribadi teman-teman, Rayu di channel mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakannya. Sekalipun kondisi kita seperti ini sekarang teman-teman, tetapi kita tetap harus semangat. Tetap kita optimis bahwa semuanya akan berlalu dan kembali akan normal. Oke teman-teman, kali ini teman-teman saya ingin membuat satu tutorial atau review ya teman-teman ya, seputaran dongkrak mobil. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat para pengguna mobil, supaya teman-teman pengguna mobil tidak salah menggunakan dongkrak untuk kendaraan Anda. Oke teman-teman ya, jadi sebelum lanjut, saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dipencet dan loncengnya dihidupkan. Dan Anda boleh share video ini jika Anda suka. Oke teman-teman, kita langsung ke TKP dan melihat dan mereview dongkrak-dongkrak yang ada pada saya. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada saat ini ya, ada beberapa jenis dan model dongkrak dari berbagai merek dan sesuai dengan keperluannya. Nah teman-teman, tentu saja kita harus memahami saat kita mempunyai kendaraan, dongkrak apa yang cocok atau yang pas di kendaraan kita. Sebab mobil itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Artinya tinggi dari aspal sampai ke posisi dongkrak itu berbeda-beda. Ada yang 5 cm, 10 cm, bahkan lebih. Nah dongkrak-dongkrak ini akan menyesuaikan dengan kondisi kendaraan kita. Oke teman-teman, jadi saya ingin mereview beberapa dongkrak ya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman bisa melihat ya di sini ya, kalau yang ini dongkrak gunting namanya ya teman-teman ya. Nah ini pun dia ada kapasitasnya beberapa ton ya teman-teman, kapasitasnya, dan digunakan untuk mobil apa saja. Nah biasanya yang model begini teman-teman ya, ini ukurannya itu 1 ton. Artinya ini untuk menopang mobil dengan daya angkut 1 ton kurang lebih ya teman-teman ya. Nah ini bisa sampai diceperin banget ya teman-teman ya, sampai habis ya. Kalau saya gini kan lihat ya, jadi dari antara aspal atau permukaan tanah ke posisi untuk menaruh dongkrak ya, di mobil itu kan ada tempat untuk menaruh dongkrak. Nah jadi kita menyesuaikan ya teman-teman. Nah kita harus memikirkan apabila mobil itu dalam keadaan kempes. Nah kalau dia sudah pendek mobilnya dan kempes, pasti otomatis akan semakin sulit kita memasukkan dongkrak. Jadi teman-teman, dongkrak yang ini disesuaikan saja ya dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau mobilnya itu pendek-pendek, apalagi ceper, bisa menggunakan dongkrak gunting seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita memutar dia akan naik tinggi ya teman-teman ya, terus. Nah jadi teman-teman, untuk dongkrak gunting itu ada beberapa model ya teman-teman ya. Nah biasanya tuh ini dikasih fasilitas oleh pabrik ketika kita membeli kendaraan yang baru. Ada yang model begini juga teman-teman. Nah ini sama ya teman-teman ya, kategorinya ini sama-sama dongkrak gunting ya. Jadi ini bisa sama ya teman-teman, tinggi juga bisa kalau diputar bisa naik sampai ya mungkin sampai ya kira-kira 30 cm ya teman-teman ya, kurang lebih. Nah ini sama ya teman-teman ya. Jadi kalau kita punya mobil-mobil pendek, silakan kita memilih untuk menggunakan dongkrak yang seperti ini. Nah akan tetapi teman-teman, kalau kita memiliki mobil ya atau unit kendaraan kita semacam atau seperti Kijang atau sejenisnya ya, misalnya Mitsubishi Strada dan lain-lain, itu kan tinggi ya teman-teman ya, kategorinya Jeep. Nah kita bisa menggunakan dongkrak yang seperti ini teman-teman. Nah ini ya dongkrak putar ya teman-teman ya, ini sama-sama manual ya. Nah hanya ini bukan hidrolik ya teman-teman ya, diputar secara manual. Jadi kita putar, nanti dia naik. Nah atasnya ini juga bisa kita putar dan dia akan berubah naik ya teman-teman. Nah ini tidak cocok digunakan untuk mobil yang pendek-pendek ya teman-teman ya, yang ceper-ceper ini tidak cocok.
Ini cocoknya untuk digunakan di mobil semi jeep ya teman-teman ya, agak tinggi-tinggi. Nah, kalau teman-teman misalnya di rumah ya punya mobil dan hanya punya dongkrak begini, tetapi teman-teman punya mobil sedan yang pendek, otomatis teman-teman akan kesusahan saat mendongkrak mobil itu. Nah, kemudian ini dongkrak botol ya teman-teman. Nah, ini hidrolik. Tetapi hidroliknya pun modelnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini bisa diturunin juga. Nah, ini sebetulnya hampir mirip kedua ini ya teman-teman ya. Maksudnya ini hampir tingginya pun hampir sama kan ya. Hanya ini model hidrolik ya teman-teman ya. Jadi kita mengunci di sini, kemudian kita mengengkol secara manual dan dia akan naik teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin menggunakan dongkrak seperti ini, kelemahannya adalah ini kalau sudah terjadi kebocoran seal, maka dongkrak ini tidak akan berfungsi alias ngempos dan tidak akan naik secara maksimal. Nah, di sini ada tempat buat pengisian olinya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin mengisi oli apa bang yang cocok bang untuk kita isi di sini bang? Apakah oli mesin? Bukan ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengisi oli ATF power steering. Kita harus isi di sini. Nah, kita bisa isi lewat sini ya. Ini kan karet ya, kita keluarin, terus kita mengisinya dalam posisi ini di atas, sambil diisi sambil ditarik ke atas, sambil diisi. Nanti dia setelah full ini baru ditutup. Nah, kemudian teman-teman kita akan lanjut ya ke dongkrak yang ini ya teman-teman ya. Nah, yang banyak digunakan dongkrak buaya karena memang mirip buaya teman-teman ya. Jadi ini yang banyak digunakan teman-teman oleh pengguna-pengguna mobil, karena ini jelas lebih mudah ya untuk digunakan. Ada kunci di belakang ya teman-teman ya, dan ini berkapasitas 2 ton. Nah teman-teman, jadi ini sangat mudah untuk digunakan ya teman-teman ya. Kita tinggal kunci di sini dan kemudian kita mengengkol secara manual dan ini akan naik teman-teman. Nah ya kan, saat kita mengendorkan juga sama ya teman-teman, tinggal kita kendorin dia akan turun dengan sendirinya. Nah ini teman-teman, kalau seumpamanya teman-teman kepengen lebih praktis menggunakan mobil ya, ini multifungsi ya teman-teman ya, bisa untuk mobil sedan yang pendek, bisa juga untuk semi jeep. Hanya kita harus membantu dengan mengganjal balok di sini kalau yang agak tinggi ya kan, supaya ini tidak waktu naik belum habis mobilnya sudah keangkat bannya ya teman-teman ya. Jadi dongkrak buaya ini sebetulnya lebih bagus digunakan sebenarnya, tetapi sekali lagi ya teman-temannya harus dicocokkan dengan mobilnya. Hanya ini bisa digunakan untuk semi jeep, jeep atau sedan yang pendek karena dia bisa turun sampai rendah ya teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman yang terakhir ini adalah dongkrak mobil khusus untuk mobil Eropa. Nih, ini bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini mobil dongkrak ini untuk digunakan pada mobil Mercedes-Benz ya teman-teman ya, untuk Mercy. Nah kalau di pemakaiannya begini, diberdiriin begini teman-teman ya. Nah terus ini kita engkol ke depan, kita engkol, nanti dia ini akan naik dan turun ya teman-teman ya. Ini untuk mobil Eropa ya, untuk mobil Mercy, bahkan bisa juga untuk digunakan di BMW dan sejenis mobil lainnya yang sudah disiapkan fasilitas di dekat risplang bawah ya. Kalau di ban belakangnya itu dekat risplang sudah disiapkan lubang dan ditutup, ada penutupnya, bisa buka di situ. Nanti kita masukin yang ujung ini ya teman-teman ya ke situ dan kita mengengkolnya. Nah kawan-kawan yang mau saya tegaskan ya, buat teman-teman semua yang barangkali mungkin belum tahu ya, saya ingin memberitahu kepada teman-teman ya untuk berhati-hati atau waspada saat kita menggunakan dongkrak. Jadi teman-teman, ada beberapa kasus ya yang saya sering alami ya teman-teman di bengkel ya. Jadi orang itu memakai dongkrak tidak sesuai dengan ukuran mobilnya dan menaruh posisi dongkrak itu salah ya teman-teman ya, tidak tepat. Jadi itu bisa membahayakan. Kenapa bisa membahayakan? Karena coba ya teman-teman, saya kasih contoh ya. Teman-teman perhatikan ya, kalau kita menggunakan dongkrak botol seperti ini ya,
ujungnya kan kecil ya di sini teman-teman, lihat ya. Nah, ini kalau kita salah menempatkan pada kendaraan, ini bisa fatal akibatnya. Kenapa? Karena ini bisa meleset ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, permukaan bawah ini pada saat kita menaruh ini harus posisinya berdiri lurus. Jangan pernah bengkok sedikit pun. Dan licin pun tidak boleh di bawah permukaan ini, harus kasar. Dan penempatan ini harus pas. Jadi perhatikan dulu di mana menaruh posisi dongkrak, baru kita memulai. Dan mengengkol dongkrak juga harus ada aturannya teman-teman ya. Jangan langsung buru-buru, nggak boleh teman-teman. Ya harus pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau perlu ban belakang, kalau misalnya kita membuka depan nih, belakang kita ganjal dulu bannya. Dua-duanya pakai batu balok dan lain-lain. Yang penting mobil tidak bergerak. Jadi teman-teman, hati-hati menggunakan. Kurang lebih kira-kira demikian ya kawan-kawan ya. Semoga teman-teman ya video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya yang sekiranya ingin belajar cara mendongkrak mobil. Nah teman-teman, saya hanya berbagi, hanya mengingatkan kepada teman-teman supaya kita tetap waspada dalam mengerjakan segala sesuatunya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, kalau teman-teman punya mobil, jangan pernah menyuruh mendongkrakkan mobil teman-teman itu kepada orang yang tidak paham. Karena saya pernah dapat kasus ya teman-teman ya. Waktu itu ada konsumen saya, mobilnya itu Timor, itu putaran depan mesinnya, dan ada as roda yang melintang. Dia kira di situ bisa ditaruh dongkrak teman-teman ya. Didongkraklah di situ. Begitu ditaruh dongkrak di situ, ternyata yang terjadi apa teman-teman? As rodanya itu tadinya lurus, sekarang bengkok teman-teman. Jadi hanya gara-gara kepengen nyopot ban, salah menempatkan dongkrak, akhirnya terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga teman-teman semakin sukses dalam menjalankan segala aktivitasnya. Sehat semuanya. Dan sampai berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan di video-video saya berikutnya. Jangan lupa ya teman-teman ya, di subscribe channel ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di Rayu di channel. Bye.